Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung hari ini kita akan buat paketan tumpeng nasi liwet Sunda ya. Ini ada 3 kg beras. Paketannya nanti untuk 30 porsi. Jadi saya pakai berasnya 3 kilo. Udah saya cuci bersih, lalu saya rendam dengan air kurang lebih sekitar 1 jam ya, supaya nasinya itu nanti gampang matang. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya ya, ada salam, serai, daun jeruk, pandan, laos. Kita tumis dulu dengan minyak secukupnya. Kalau udah berbau harum, kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris-iris. Ditunggu sampai berbau harum bawang-bawangannya. Lalu kita tambahkan teri Medan. Di sini saya pakai teri Medan. Untuk terinya itu saya beli seperempat, yang 100 gram lagi itu enggak saya campur di sini, nanti saya goreng terpisah untuk saya taburin di atas nasinya gitu. Nah, kalau terinya udah matang seperti ini, tinggal kita masukkan beras yang udah kita rendam tadi. Setelah direndam 1 jam ya, beras ini saya tiriskan. Ingat ya, harus ditiriskan berasnya. Setelah itu tinggal bumbunya tadi kita tambahkan di sini. Kemudian saya tambahkan juga cabai rawit. Lalu air, perbandingannya 1:1. Kalau kita pakai 3 kg beras, jadi airnya 3 liter. Nanti kita akan panaskan dulu di api besar sekitar 20 menit. Ini untuk gramnya saya pakai 3 sendok makan peres ya, jangan munjung, peres. Kalau kalian nggak mau terlalu asin, boleh pakai 3 sendok teh. Ini saya panaskan di api besar selama 20 menit pertama. Setelah 20 menit pertama, nanti kita akan pindah di api kecil. Sementara waktu kita tunggu, ini kita akan buat ayam bumbu laos, ayam bumbu lengkuas ya. Ayamnya ini ada sekitar 2 kilo, 1 kilonya saya potong jadi 10, jadi ada 20 potong. Lalu saya marinasi dengan bumbu sekalian sama laosnya juga. Jadi pesanannya itu 30, yang 15 porsi itu mau pakai ayam, yang 15 porsi lagi mau pakai ikan ya, ikan goreng. Ya udah, yang mana aja kita ikutin ya. Ini kita akan balurkan bumbunya semua. Ayam sebelum kita balurkan tuh harus dicuci bersih dulu ya di air mengalir. Kita tunggu sampai 1 jam, minimal 1 jam ya. Kalau mau lebih ngeresep lagi bisa 2 jam, tapi disimpan di dalam kulkas 2 jam atau bahkan seharian. Nah, ini udah 20 menit. Baunya tuh udah harum banget. Lalu saya pindah di api kecil aja. Kurang lebih sekitar 20 menit lah. Jadi totalnya saya masak tuh sekitar 40 menit. Tapi jangan lupa dicek sekali-sekali untuk nasinya, untuk tingkat kematangannya supaya pas. Nah, ayam sesudah kita marinasi tadi ya. Lalu ini saya tambahkan salam sama serai, lalu saya tambahkan air secukupnya sampai dia nutup semua permukaan ayamnya. Saya masak dengan api sedang kurang lebih sekitar 30-40 menit. Kemudian untuk pelengkap lainnya ada sambal goreng kentang ati. Ini atinya saya rebus dulu ya. Tadi pakai atinya ati sapi. Kemudian kentangnya juga sekitar 2 kilo. Kalau untuk 30 porsi cukup ya. Kentangnya saya potong dadu tadi. Setelah dipotong dadu, cuci bilas sampai dia bening, supaya nggak ada getahnya dan kentangnya itu bisa kering gorengannya. Nggak lembab gitu loh, nggak gampang lemes. Kemudian kita cek, ini udah 35 menit. Saya cek ayamnya sudah mateng, lalu kita angkat. Untuk sisa tadi gorengan, untuk sisa bumbu ayamnya nanti kita akan saring ya untuk lengkuasnya. Nah, untuk kentangnya ini kita goreng bener-bener garing luarnya supaya lebih awet. Nah, untuk ikan ini ada 2 kg ikan, pilih yang ikannya nggak terlalu besar ya, jadi biar pas ditampahnya gitu.
Ini saya kasih garam dan juga perasan jeruk nipis dulu supaya membuang amis dari ikannya. Saya diamkan kurang lebih sekitar 15 menit sebelum nanti kita marinasi. Untuk bumbu marinasinya ini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sama kunyit bubuk. Kita balurkan ke semua ikannya. Sebelum digoreng itu saya diamkan kurang lebih sekitar 30 menit. Dan digorengnya itu digoreng garing. Nah, ini tadi sisa ungkepan ayamnya yang ada laos yang di blender ya, itu kita saring dulu. Setelah ini baru nanti kita akan goreng. Nah, ini untuk nasinya udah jadi. Untuk nasi liwet sendiri itu kalau bisa pakainya panci yang tebal atau panci kastrol ya. Kalau ada panci kastrol, kalau nggak ada di panci yang tebal kayak ini supaya nggak gosong bagian bawahnya. Cuman harus ada sangit-sangitnya ya, jadi enak baunya. Nah, untuk ini untuk sambal goreng kentang ati tadi cabenya saya rebus dulu supaya nanti warnanya bisa lebih merah. Kemudian kita haluskan bumbunya tadi ya, boleh kalian cek di kolom deskripsi. Tambahkan salam, pastikan ini sudah berbau harum, udah nggak langu, baru boleh kita tambahkan yang lain. Ini saya tambahkan gula jawa 1 sendok makan atau 50 gram, atau boleh kalian ganti dengan gula pasir. Lalu saya tambahkan air sekitar 100 ml, baru kita masukkan ati. Nah, atinya tadi pada waktu pertama kita rebus ati sapinya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti atinya bakalan bakalan keras ya, alot gitu. Jadi ngerebus ati itu paling sekitar 10 sampai 15 menit dulu, 15 menit aja, baru dipotong-potong kayak gitu. Seasoning ya, kasih garam dan juga penyedap. Kemudian saya tambahkan santan instan sebanyak 50 ml. Ini opsional aja, kalau misalnya nggak pakai santan juga nggak apa-apa. Cuma kalau pakai santan akan menjadi lebih gurih. Kenapa pakai santan instan? Supaya nggak gampang basi ya. Kalau santan perasan kelapa itu biasanya akan lebih gampang basi gitu. Kalau udah bumbunya kalian cek udah oke, udah enak, baru terakhir ini kita masukkan kentangnya. Kentang masuk ini api udah dimatikan karena pada dasarnya kentang udah matang ya, udah kita goreng matang gitu. Tinggal kita lumurin dengan bumbunya. Oke, seperti ini. Kemudian pelengkap lainnya saya pakai, ini ada bakwan jagung. Untuk 30 porsi itu saya pakai 3 kg jagung manis, boleh diserut, boleh dipipil. Bumbu-bumbunya tadi ada saya taruh situ ya. Kalau goreng bakwan jagung itu jangan buru-buru, karena kalau buru-buru nanti biasanya memang pada waktu diangkat tuh dia garing, cuman nanti setelah beberapa jam tuh dia bakal lemes, bakal letoh itu, jadi nggak bagus. Jadi gorengnya pakai apinya api sedang aja, digoreng sampai benar-benar garing atas bawahnya. Untuk perpaduan tepungnya tadi saya pakai tepung terigu, tepung maizena, sama tepung beras, dan saya tambahin sedikit baking powder supaya renyahnya tuh bisa lebih tahan lama. Nah, seperti tampilannya. Kemudian pelengkap lainnya ada tahu dan juga tempe. Tahunya itu saya beli berapa? Saya beli 20, saya potong jadi 2 gitu. Sama tempenya disesuaikan aja, potongannya dibuat sama. Untuk marinasi tahu dan tempe boleh pakai bumbu marinasi instan, atau kalian boleh pakai bumbu yang bisa kalian pakai untuk masak ya.
Dan untuk tahunya tuh harus digoreng sampai benar-benar garing. Setelah itu kita akan goreng ayamnya. Untuk ayamnya ini saya goreng di minyak yang panas, apinya besar. Karena pada dasarnya ayam yang diungkep tadi udah mateng ya. Jadi kita tinggal matengin bagian luarnya aja supaya dia bisa lebih tahan lama. Ayamnya udah matang semua, digoreng semua. Terakhir tinggal kita goreng ini serundeng lengkuasnya. Kalau serundeng lengkuas masuk itu harus diaduk-aduk seperti ini supaya dia merata. Kalau udah kuning kecoklatan langsung diangkat, jangan sampai kecoklatan. Kalau kecoklatan nanti bakal hangus, bakal gosong ya. Jadi kalau udah agak kuning kecoklatan langsung diangkat. Next, untuk pelengkap lainnya saya pakai ongseng daun pepaya ya. Pertama saya panaskan minyak, lalu saya akan goreng. Ini ada terinya, ini yang teri agak besar gitu. Saya goreng sampai garing atau agak garing juga nggak apa-apa. Yang penting terinya kita matangkan dulu. Untuk terinya itu tadi udah saya seduh dulu ya dengan air hangat, lalu ditiriskan baru digoreng gitu. Sisa minyaknya kita pakai untuk tumis bawang-bawangan. Ini ada bawang merah dan bawang putih. Kita tumis sampai berbau harum. Kemudian tambahkan aromatiknya, ada salam dan juga laos. Kita tumis sampai berbau harum. Lalu masukkan percabean. Ini cabai rawitnya saya kasih lumayan banyak, jadi nanti jatuhnya pedes gitu. Kalau misalnya nggak mau terlalu banyak, boleh kalian kurangi untuk penambahan cabai rawitnya. Jadi kita masak kanan kiri ya, yang kiri kita pakai goreng, yang kanan kita pakai masak biar cepat waktunya. Kemudian ini saya tambah, kalau udah berbau harum saya tambahkan air. Kemudian saya tambahkan gula jawa atau boleh diganti dengan gula pasir. Kalau udah mendidih kayak gini, kita tambahkan garam. Kasih dulu 1 sendok teh. Kalau misalnya nanti kurang asin tinggal kalian tambahin lagi gitu. Untuk daun pepayanya ini saya beli udah rebusan ya. Jadi berat setelah direbus tuh kalau ditimbang sekitar 1,5 kilo, itu cukup kalau untuk 30 porsi. Kemarin 1,5 kilo sekitar 20.000 harganya. Tinggal kita aduk merata. Karena tadi kita tambahkan teri ya, jadi ini saya nggak perlu ngasih lagi penyedap, karena teri itu pada dasarnya bisa membuat rasa umami ya, teri, terasi kayak gitu. Cuma kalau kalian pecinta penyedap banget ya, kalian boleh tambahkan. Yap, seperti ini. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Udah selesai semua pelengkap-pelengkapnya, tinggal kita tata. Untuk tampahnya ini saya pakai tampah yang ukuran 40 sampai 50 cm. Sekitar 45 cm lah. Jadi total pesanan tuh ada 30 porsi, 15 porsi lauknya ada ikan, 15 porsi lauknya ada ayam. Yang untuk ikan itu saya kasih nasinya, saya 15 porsi ya, saya kasih di wakul sama kasih taburan teri nasinya tadi saya goreng terpisah, lalu saya kasih taburannya di atas, sama kasih tambahan cabai rawit dan juga pete kalau ada, sama ada juga telur asin. Jadi telur asinnya itu 15 potong, 15 berapa 8 telur asin saya potong jadi 2 gitu masing-masing. Untuk yang satunya lagi, untuk ayamnya saya kasih di tumpeng, kayak buat tumpeng kerucut seperti ini. Simpel-simpel aja karena saya nggak begitu pinter ya untuk menghias tumpeng. Yang penting insya Allah rasanya enak ya dan cocok gitu aja. Ya, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.